Jadi sebetulnya kan yang kita dorong kepada pemerintah itu memang dari awal begitu ini merebak itu langsung kita panggil menterinya, Menteri Kesehatan untuk mendengar apa-apa saja yang akan mereka lakukan begitu. Dan kita sudah mewanti-wanti memang dari awal, termasuk misalnya tadi soal komunikasi yang harus satu pintu, yang baru dikerjakan kemarin gitu. Kemudian juga soal bagaimana menyiapkan fasilitas kesehatannya, kemudian bagaimana menenangkan masyarakat supaya tidak panik dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya dari awal sudah kita sampaikan. Nah, tetapi memang kalau kita evaluasi secara keseluruhan, memang ada beberapa langkah pemerintah yang perlu kita apresiasi ya. Pertama, mereka memulangkan warga negara kita dari Wuhan, kemudian mengevakuasi yang dari World Dream itu, kemudian juga mengevakuasi Diamond dari Princess, Diamond Princess. Itu saya kira langkah yang cukup baik ya. Tetapi di luar itu memang kalau kita lihat ada beberapa hal yang memang pemerintah belum siap secara menyeluruh. Ya, yang paling utama menurut saya sih koordinasi tadi yang belum terjalin dengan benar. Walaupun ini trennya ini mungkin sudah menurun ya. Kita harapkan memang akan segera berakhir gitu yang soal virus ini. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri. Ya, karena bagaimanapun juga siapa tahu di tempat lain menurun ya di tempat kita belum gitu. Ini kan juga jujur saja kita sebetulnya dikasih waktu oleh Allah, oleh Tuhan itu agak terlambat kita dapat positifnya ini. Mestinya kan ada berapa bulan. Bisa bersiap-siap sebelum persiapan kita itu sudah lebih matang dari negara-negara lain gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi memang dari sisi politik ya, saya kira masih perlu ada penegasan-penegasan yang dilakukan oleh Presiden. Sehingga para pembantunya baik dari menteri sampai pada eselon-eselon 1 dan 2 itu memang siap semuanya. Jadi sudah katakanlah bekerjanya itu sudah memang day to day, memang betul-betul menghabiskan waktu mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang mungkin ya bisa baik atau bisa buruk atau bisa pokoknya kondisi apapun harus siap dihadapi begitu. Pemerintah berencana membuat rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Kepulauan Riau tidak membuat tapi menyiapkan dari bangunan yang sudah ada. Keputusan ini diambil setelah 2 orang positif terinfeksi COVID-19. Banyak yang mengapresiasi langkah ini, tapi tak semua. Ada yang mengatakan ini terlambat, pemborosan hingga dinilai bisa mengganggu iklim investasi di Batam. Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah hadir, Bang Saleh Partaunan Daula, anggota Komisi 3 DPR RI. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah datang. Bang Saleh, saya baca termasuk yang sempat menanyakan soal rumah sakit ini kepada Menteri Kesehatan. Jadi itu memang sudah disiapkan atau idenya ini sejak kapan sebenarnya kalau informasi yang didapat dari teman-teman di DPR? Jadi tadi kan saya sebetulnya belum tahu persis ya apa yang melatar belakangi kok ada berita mau bangun rumah sakit itu. Lalu saya kebetulan pas tadi pagi kita kan rapat katakanlah koordinasi dengan Menteri Kesehatan di kantor Kemenkes. Nah, saya menyempatkan untuk menanyakan soal ini. Saya tanyakan secara langsung, Pak Menteri, ini saya mendapat informasi sekitar beberapa jam yang lalu bahwa akan dibangun rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau atau di Batam. Nah, kemudian saya tanyakan apakah betul informasi tersebut. Saya waktu kita menanyakan itu menterinya kayaknya belum well informed ya, masih agak terkejut, agak kaget gitu loh, kok ada informasi ini. Kelihatannya menterinya masih fokus ngurusin yang terpapar yang virus corona itu, dan dia mengatakan sebetulnya menurut saya bukan membangun rumah sakit gitu, tetapi bisa jadi memang itu akan diarahkan untuk pembangunan tempat observasi, fasilitas observasi. Nah, jadi mungkin ini yang dimaksud katanya gitu. Jadi karena itu saya mengatakan ini yang kita baca beritanya malah Menteri PUPR yang mengatakan ini akan bangun rumah sakit. Nah, karena itu saya menyarankan pada Menteri Kesehatan untuk berkoordinasi antar kementerian lembaga supaya kalaupun ada kebijakan itu ya tentu kebijakannya satu ya, tidak berbeda-beda. Supaya kalaupun misalnya mau dibangun katakanlah tadi tempat untuk penampungan mereka yang sedang diobservasi, itu tidak ada masalah, tetapi ya harus ada satu pintulah untuk itu. Kalau misalnya dari tadi informasi yang sempat kami tayangkan, jadi PUPR bertanggung jawab untuk fasilitas sarana dan prasarana seperti biasa, kemudian Menteri Kesehatan bertanggung jawab untuk penyediaan tenaga medis dan lain sebagainya. Kalau misalnya melihat sebenarnya
sumber daya yang kita punya sekarang, Bang Saleh, sumber daya yang kita punya sekarang untuk menangani COVID-19. Sekalipun memang pemerintah menyatakan positif 2, sedangkan di negara-negara yang sudah banyak. Itu sebenarnya kita sudah cukup kan? Maksudnya apa perlu memang menambah? Karena toh penambahan ini tuh nggak semuanya happy dengan itu. Sejauh ini kan sebetulnya yang kita dapat informasi adalah pernyataan pemerintah. Jadi kalau kita tanya siap enggak, kan pemerintah selalu menjawab siap. Siap, ya. Belum pernah kita mendengar bahwa pemerintah kita tidak siap kan. Berarti sejauh ini fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kita itu kan berarti sudah memadai dan sudah cukup. Makanya dikatakan siap. Lalu kalau ditanya apakah sudah ada rumah sakit yang tersedia dan yang cukup untuk katakanlah untuk mewakili seluruh wilayah Republik Indonesia, sudah ada. Sudah ada. Awalnya mereka mengatakan 100 rumah sakit. Nah tadi waktu kita bertemu dengan Menteri Kesehatan sudah meningkat nih sekarang 132 rumah sakit. Nah pertanyaannya apakah ini sudah benar-benar tersedia semua dengan segala fasilitasnya termasuk juga standarnya gitu ya? Alat kesehatan dan juga tenaga medisnya. Nah itu kan belum pernah kita uji. Nah kita kan belum sempat ini satu persatu mengecek 132 rumah sakit yang dimaksud. Nah karena itu mungkin ya perlu dilakukan suatu tinjauan dan juga pengawasan langsung ya melihat fasilitas-fasilitas tersebut. Kalau di Jakarta kan jelas-jelas itu ya sudah di Salso misalnya RCM misalnya gitu, kemudian Rumah Sakit Fatmawati dan lain-lain. Itu memang sudah standar. Tetapi rumah-rumah sakit daerah di kabupaten kota yang ada, yang kalau kita lihat di list yang 100 rumah sakit yang diberikan kepada kita, itu kan banyak juga yang di rumah sakit. Banyak juga rumah sakit umum daerah di kabupaten kota. Nah karena itu tentu ini perlu dilihat dan diperiksa sebenarnya bagaimana. Apakah itu sudah memadai, sudah standar. Kalau diberitahu pemerintah pada kita kan standarnya sudah WHO semua. Nah ini kan menjadi penting untuk diperiksa. Karena saya tadi malam ada yang WA saya, salah seorang dokter. Menyebutkan dokter di salah satu rumah sakit mengatakan bahwa di Sumatera Utara ini dari 5 nama rumah sakit yang disebut itu ada hanya 1 yang memiliki ruang isolasi. Nah WHO juga mengatakan WHO khawatir dengan fasilitas rumah sakit daerah yang disiapkan oleh Indonesia. Ya itu tadi dokter yang mengatakan. Dan terbukti berarti sekarang dengan SMS itu. Salah seorang dokter mengatakan, saya tidak sebut namanya, mengatakan pada saya bahwa dari 5 rumah sakit yang disebut namanya di Sumatera Utara, mungkin karena dia tahu saya tahu dapilnya di sana, hanya 1 rumah sakit yang memiliki ruang isolasi, yaitu Rumah Sakit Adam Malik. Nah tadi sebetulnya waktu bertemu dengan Menteri Kesehatan kita tanya juga sebetulnya ruang isolasi yang sudah tersedia yang saya pakai itu berapa di seluruh Indonesia ini. Kalau tidak salah tadi disebut sekitar 155 ya ruang isolasi yang sudah ada, yang sudah tersedia. Nah mengingat kalau 155 dengan katakanlah 132 rumah sakit berarti kan? Ya. Nah, itu berarti ada rumah sakit yang hanya 1 ruang isolasi. Ya dan masih perlu penyempurnaan barangkali. Maka kan pertanyaan kita kembali kepada topik kita malam ini. Kalau mau membangun rumah sakit di Pulau Galang itu. Menurut saya itu tidak apa-apa. Tapi kan menurut Menko PMK tadi ini kan bukan baru. Ini hanya renovasi. Saya kira kalau renovasi biayanya tidak terlalu mahal itu tidak ada masalah. Tetapi di luar itu sebetulnya pemerintah kita juga harus memperbaiki fasilitas rumah-rumah sakit yang sudah ada. Kan banyak tadi rumah sakit yang dari 132 tadi. Betul. Itu mestinya kan sudah bisa disempurnakan. Kalau misalnya belum ada ruang isolasinya ya silakan ditambah ruang isolasinya. Kalau misalnya ada alat-alat yang perlu ditambahi, menurut saya silahkan ditambahin. Inilah saatnya pemerintah kita untuk menunjukkan keberpihakan untuk membela rakyat kita yang sedang membutuhkan. Ini sebetulnya sekarang ini kita lagi membutuhkan bagaimana perhatian pemerintah untuk mengurus rakyat kita itu. Kalau misalnya dilihat sekarang soal timing ya, soal timing ketika ini sudah COVID-19-nya sudah ada positif 2, sementara kita tahu standar negara-negara lain seperti apa, persiapannya jauh-jauh hari bahkan sebelum ada yang mungkin baru rumor baru terpusat di Wuhan tapi negara-negara lain sudah well prepared. Dengan yang dibandingkan Indonesia sekarang, kalau misalnya dari kacamata partner pemerintah nih DPR, apa yang dilihat sekarang? Menurut saya sebetulnya kalau kita belum sampai seperti itu ya. Jadi pusat-pusat kesehatan kita itu memang belum khusus sekali diperuntukkan untuk menangani itu. Ini pun yang ada yang 100 dan ditambah 32 ini sebetulnya ini adalah quote unquote warisan dari penyelesaian dulu ketika kita ada MERS dan flu burung ya. Jadi itu masih itu yang dipakai sekarang ini. Nah berarti kan belum ada sesuatu yang baru.
Nah ini yang menurut saya perlu upgrade oleh pemerintah kita dan disesuaikan dengan tantangannya. Karena penyakit yang sekarang coronavirus ini kan berbeda dengan flu burung. Kalau sama kan enggak seperti ini karena flu burung kan sudah bisa diatasi. Nah sekarang yang ini kan beda. Karena itu fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kita menurut saya juga harus lebih disempurnakan dari yang ada sekarang ini. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat standarnya apakah sudah sesuai, menurut saya tidak sesuai. Kalau misalnya dilihat bagaimana Cina, memang Cina ini epicentrumnya luar biasa. Mereka menghabiskan anggaran besar untuk membangun ini, bangun itu dan lain sebagainya. Saya kira tidak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan di Indonesia. Kita sebetulnya tidak sampai mesti harus seperti itu, tetapi tingkat kewaspadaan kita itu memang harus betul-betul ditunjukkan oleh pemerintah melalui kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah kita. Dan terkait dengan rencana pemerintah sebenarnya untuk membangun rumah sakit khusus di Pulau Batam, di wilayah Batam, ada reaksi ini sebenarnya Bang. Dari Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Hashid mengaku bisa menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan dunia usaha di Batam. Ada beberapa informasi yang sudah juga menunjukkan bahwa ada keresahan dari warga di Pulau Galang selama ini mereka hanya mendengar soal COVID-19 di kota jauh dari mereka dan sekarang ada di sini. Begini, sering kali katakanlah ketika Natuna pada saat itu diputuskan menjadi tempat observasi, di situ juga ada keterputusan koneksi informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemudian kepada masyarakat di daerah. Dan ini bisa saja potentially terulang lagi dalam kasus ini. Dan padahal kasus COVID-19 ini masih running gitu loh Bang. Jadi bagaimana ini sebenarnya? Semuanya mau diambil pusat tapi bagaimanapun harus koordinasi di daerah tapi... Ya kalau kita mau mengkritik sebetulnya kritik pada kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, sebetulnya salah satu kritik yang paling fundamental yaitu tadi, kira-kira kayaknya tidak terencana dengan benar. Katakanlah ada kunjungan ke sana, TNI Polri ke sana, TNI Panglima TNI ke situ lalu lihat ini ada tempat, ini bisa jadi ini langsung disulap jadi tempat itu. Dan seakan-akan kan tidak ada perencanaan. Sama dengan ketika datang ke Natuna, bukan warga Natuna tidak mau terima sebetulnya. Tapi mereka terkejut, kok tiba-tiba hari ini langsung ada aja gitu orang yang langsung ditaruh di sini gitu loh. Nah sama dengan ini juga bisa jadi belum ada komunikasi yang intens yang dilakukan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di situ, sehingga ini bisa jadi tadi muncul katakanlah kritik-kritik ya tadi, katakanlah penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ. Nah menurut saya kalau pemerintah sungguh-sungguh mau katakanlah membangun atau merehabilitasi tempat itu, ya sebaiknya dilakukan komunikasi. Kan tidak sulit sebetulnya kalau pemerintah mau melakukan komunikasi itu. Dan masyarakat harus diedukasi, diberitahu bahwa pembangunan ini sama sekali tidak akan mengganggu mereka. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu ya itu tadi memang akan ada kritik-kritik yang disampaikan dilontarkan. Berpotensi mengganggu kenyamanan mereka itu pasti kan? Ya minimal jadi pikiran kan. Jadi dipikirkan setiap hari itu kan jadi beban. Kalau dia lewat di situ ya ini apa ini virus nih kan gitu pikirannya. Padahal kan tidak seperti itu. Betul. Nah kita tidak boleh juga mengganggu psikologi masyarakat. Nah supaya jangan terganggu kan komunikasi. Komunikasi ini menjadi kuncinya. Nah kita sekali lagi mendukung kebijakan pemerintah yang memang betul-betul diarahkan pada pelayanan masyarakat. Tetapi kalau pelayanan masyarakatnya tidak dibarengi dengan fondasi komunikasi yang benar kepada masyarakat, itu bisa jadi menimbulkan masalah. Masalahnya ya tadi masyarakatnya tidak welcome gitu. Selain kita harus melihat pergerakan COVID-19 hingga hari ini, pemerintah juga meminta sebenarnya kita untuk fokus melihat success rate dari mereka yang sembuh. Bang, nanti kita bahas ya setelah jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini yaitu Pak Rian Nugroho, analis kebijakan publik. Pak Rian, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan saya ke Pak Rian dulu. Pak Rian, terkait beberapa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah selama masa penanganan COVID-19 ini. Salah satunya sekarang yang terbaru adalah rencana menyulap sebuah tempat di Pulau Galang untuk dijadikan salah satunya tadi disampaikan katanya fasilitas observasi. Tapi itu masih simpang siur, ada yang mengatakan rumah sakit, ada yang mengatakan hanya fasilitas observasi. Kalau menurut Anda itu memang dilakukan pada saat
timing yang tepat? Atau ini sebenarnya agak terlambat dengan kurang beberapa pertimbangan yang biasanya menjadi pertimbangan pada saat mengeluarkan kebijakan? Jadi kebijakan itu pada waktu sebelum dibuat, itu dibuat namanya kajian keefektifannya. Ada regulatory impact assessment, tapi ini effectiveness-nya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari effectiveness ini agak kurang, karena begini. Sebenarnya kalau kita mau jadi tempat observasi, Wuhan udah bikin, ini duplikasi. Kedua, kalau nanti buat rumah sakit di Galang itu ya, masa orang sakit Jawa harus bawa ke sana dulu, ini kan nggak efektif juga. Yang ketiga, kita harus menggunakan namanya pembelajaran. Kita nggak boleh memulai sesuatu dari nol. Coba beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya penyakit itu loh, HN51 yang itu flu burung. H5N1. Karena kita udah punya sistemnya, SOP-nya, itu direvitalisasi. Jadi kita tidak boleh malu mengakui bahwa kita dulu punya pengalaman baik, itu diangkat lagi. Nah, kebijakan yang ada ini sepertinya agak kaget gitu, jadi reaktif. Nah, yang sekarang ini. Iya, jadi gini, ini bukti bahwa ternyata kita perlu memberikan semangat pada timnya Pak Presiden, terutama Menkes, supaya apa? Supaya nggak kagetan. Karena di penyakit orang Indonesia itu kagetan, gumunan gitu loh. Jadi jangan kaget dulu, hanya harus strategi dulu, nggak harus langsung what works gitu aja sih. Dan kalau misalnya soal kagetan itu tadi, saya mau melihat ke sana. Itu terjadi hanya terkait pengambilan keputusan soal pembuatan tempat observasi baru ini, atau sebenarnya Anda lihat sudah terjadi bahkan sebelumnya? Jadi misalnya gini, saya mau bicara masalah penanggulangan. Jadi misalnya gini, problemnya adalah kita harus hentikan di ujung-ujung masuk bandara. Nah, bandara itu harusnya Kementerian Kesehatan itu menerjunkan mahasiswa koas lah. Kenapa? Kalau yang ngawasi cuma teman-teman satpam pengamanan itu nggak punya mata medik. Kalau saya sekolah kedokteran, meskipun itu nggak pakai itu, saya bisa melihat secara itu mata mediknya. Jadi sebenarnya harusnya kita itu sejak awal menyiapkan keseruan, nggak boleh kaget. Nah, kenapa kita kaget? Karena kita itu complacent. Oh, di panas matahari nggak apa-apa. Kita tuh puas diri. Bahasa kasarnya arogan, sombong. Oh, dengan berdoa selamat boleh, tapi kan dengan mengatakan berdoa selamat sama aja yang kerjakan Tuhan, malaikat. Masa kita memperkerjakan Tuhan sama malaikat? Nggak boleh. Sejak awal kita harus tahu bahwa kita tuh policy maker, kita memanage negara ini. Memang Tuhan memberikan kita barokah banyak banget, tetapi sejak awal kita harus preemptif, menyiapkan dulu. Jadi begitu ada isu itu, maka pertama kali dihitung, ini nanti bikin apa? Oke, kita dulu pada waktu itu pernah yang namanya flu burung, kita revitalisasi lagi. Jadi begitu caranya bekerja sebagai policy maker, tidak boleh kagetan. Ini kultur kagetan ini kayaknya bukan cuma di Kemkes juga, di beberapa kementerian kagetan juga. Jadi ini harus kita bantu. Kemkes khususnya, ini saya lihat namanya ada penyakit PDOD namanya. Pernah dengar PDOD? Percaya diri overdosis. Jadi harusnya boleh percaya diri, tapi harus siap gitu loh. Partnernya Bang. Jadi karena begini, kehidupan bersama harus dimanajemen nih. Karena ada pepatah, kemenangan itu direncanakan, nggak ujuk-ujuk, nggak pakai yang namanya sporadis, instan, responsif, nggak disiapkan. Jadi ketika ada muncul seperti itu, disiapkan. Kenapa? Banyak orang, kita banyak ahlinya, ahli kesehatan, ahli kebijakan, ahli hukum, ahli yang dulu di flu burung, itu daya gunakan. Dengan demikian inilah namanya teamwork. Teamwork itu semua orang yang pernah bekerja, yang diajak berbicara. Berapa lama? 1 hari selesai. Dan itu memberitahu kita bahwa di dalam proses menyelenggarakan negara, kita itu dalam kebersamaan. Kalau kita mau lari itu sila keempat, kerakyatan dan itu musyawarah mufakat. Jadi itu teamwork, itu called teamwork. Sehingga saran saya sih, kalau bisa Pulau Galang ini ya, apalagi saya pernah Pulau Galang di sana beberapa tahun yang lalu, itu spooky kok kalau mau ke sana. Spooky itu gak berhantu, itu udah lama gak ditinggalin tuh. Saya nggak yakin di situ kemudian ditaruh orang itu kalau nggak dia keder gitu. Kecuali Pak Tukul gitu yang itu punya itu ya. Jadi harus dipertimbangkan dipertimbangannya harus berbagai sisi gitu loh. Satu, tak cara buat apa? Kosnya berapa, kalau kemudian pengunjung rumah sakit, kalau sakit sini bagaimana, sehingga sebaiknya pertama digunakan metode yang dulu, kemudian di setiap kawasan dibangun yang namanya itu pusat inkubasi di rumah sakit RSUD misalnya gitu. Tapi jangan lupakan pengalaman masa lalu yang udah baik diambil lagi, kalau perlu siapa timnya dulu, panggil lagi, karena pasti mau kok. Sekarang itu bangsa kita nggak ngitung partai mana kayak berjuang siapa untuk kebaikan bersama. Jadi ajak, belong gitu loh, engage with the people gitu loh. Itu menurut Anda itu yang masih kurang dilakukan, Bang Saleh,
sehingga kemudian ketika negaranya kaget menghasilkan kebijakan yang terburu-buru, tidak terukur dan tidak efisien, itu menimbulkan rakyat yang panik. Itu kan bagaimanapun kan mungkin itu rangkaiannya seperti itu atau bagaimana? Kalau ini saya mau komentar sedikit yang soal kagetan ini. Menurut saya sebetulnya ini bukan kagetan, malah tidak terkoordinasi, Pak. Jadi tadi saya tanya langsung Menteri Kesehatan tadi siang tadi. Jadi saya tanya langsung soal rencana pembangunan rumah sakit itu. Ya kelihatannya Menteri Kesehatannya juga baru dengar dari kita gitu. Padahal kita juga dapatnya dari informasi berita yang sudah ada dari media. Nah itu artinya berarti Presiden sudah membicarakan dengan menteri-menteri lain, katakan dengan Menteri PMK dan juga Menteri PUPR dan juga TNI tadi, Panglima TNI kan ada di situ. Dan itu sudah memang rencananya mau katakanlah kalau bahasanya PMK tadi mau direhabilitasi ya tempat itu, direnovasi untuk tempat semacam observasi. Nah sementara menterinya kan belum tahu, berarti kan koordinasinya masih belum jalan tapi sudah diambil keputusan dan kebijakan. Mestinya kan di rapat-rapat yang dilakukan di istana itu, mestinya ini bagian dari hal yang dibicarakan karena coronavirus ini kan isu yang cukup besar juga dan Presiden juga sore ini mengatakan bahwa ini isu yang cukup menyita perhatian publik dan dampaknya besar sekali. Bukan hanya dampak pada soal kesehatan saja, bukan hanya dampak pada kehidupan sosial, tapi juga pada dampak perekonomian itu yang luar biasa. Jadi karena itu tentu ini tidak bisa dianggap sepele dan anggap enteng. Nah makanya saya katakan tadi masalah koordinasi ini juga penting. Jadi jangankan yang soal pembangunan ini Pak, soal juru bicara dari pemerintah saja itu baru kemarin diangkat. Sebelumnya kan siapa saja bisa bicara apa gitu. Nah baru kemarin diangkat dan itu pun mestinya kalau memang resmi itu yang jadi juru bicara, mestinya yang bicara itu dia. Kan terkait ini, ya kan terkait penanganan corona. Mestinya kan juru bicara itu sendirilah yang membicarakannya, bukan malah pejabat yang katakanlah Presiden bicara, Menko PMK bicara. Nah sehingga akhirnya kita dapat informasinya ya, walaupun katakanlah Presiden pasti omongannya paling tertinggi gitu, tapi kita kalau bawahannya nggak mengerti kan repot juga implementasinya. Jadi menurut saya ini ada problem yang saya kira juga perlu diperhatikan oleh kita semua ya, bahwa pengambilan kebijakan itu memang menurut saya tadi tidak boleh terburu-buru, walaupun sekarang kita menghadapi masalah seperti ini. Dan kemudian yang kedua tadi saya mengatakan begini Pak, mestinya kan rumah-rumah sakit yang sudah ada ini yang tadi di-upgrade lagi, disesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan yang ada sekarang dengan tantangan dengan virus baru ini. Kalau bikin baru lagi itu kan biayanya mahal, waktunya juga cukup banyak untuk tersisa untuk itu. Tapi tadi katanya ini paling lama bulan berapa ini? 1 bulan harus selesai. 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan itu renovasinya harus selesai. Jadi ya nggak tahu siapa nanti yang akan ditaruh di sana. Ya tapi yang jelas 1 bulan harus selesai. Oke, tapi begini, kalau misalnya tadi berkaitan dengan komunikasi, komunikasi itu kalau misalnya dalam kebijakan publik, apakah juga ada kaitannya dengan ya katakanlah ego sektoral yang mungkin bisa dibaca dalam beberapa hal ini? Nanti ya setelah jeda Pak Rian ya, tetap di CNN Indonesia. Pak Rian, kalau misalnya Anda lihat dari tadi Bang Saleh mengatakan ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, kemudian menyebabkan pengambilan kebijakan yang terlihat tergesa-gesa. Apakah ini juga ada hubungannya dengan ego sektoral ketika menangani kasus ini? Tadi Bang Saleh sudah mengatakan yang berbicara soal COVID-19 masih terlalu banyak, bahkan sekalipun sudah ditunjuk juru bicara. Nah ini gimana? Jadi sebenarnya kalau komunikasi kebijakan itu tidak sekedar ngomong, tetapi apa di balik itu. Jadi harus punya data dan fakta yang terkini. Harusnya di Kemkes dibuat namanya war room atau operation room. Itu minute by minute tahu apa yang kejadian. Dan itu menghilangkan ego sektoral karena semua ke situ. Nah harusnya ada itu di Kemkes, kemudian link dengan Presiden. Dan juru bicara siapa harusnya? Ya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan publik. Kalau yang sekarang ditunjukkan eselon 2 itu kan eselon 2 terjadi kesenjangan nanti. Sejauh mana dia punya kredibilitas. Apalagi dia juru bicara pemerintah kan. Artinya dia juru Presiden juga. Dengan saran saya kalau kita bicara masalah juru bicara untuk ini, nomor 1 suka gak suka yaitu Menteri. Kenapa? Dia tanggung jawab untuk bicara di situ. Kalau menterinya kemudian banyak pada waktu itu ada slip of tongue gitu ya. Ya dilatih kan bisa. Wong ada pelatihnya juga kok. Didampingi juga bisa. Tapi jangan eselon 2. Kenapa? Secara namanya otoritas itu terlalu jauh. Nah kedua,
segera buat yang namanya war room atau apa namanya itu operation room, itu day by day di situ, minute by minute, sehingga yang namanya wartawan tahu setiap saat. Ingat kita punya Pak Sabto Nugroho itu ya, yang BNPB Sutopo. Itu minute itu second by second. Jadi harusnya kita bukan punya kayak Pak Sutopo di situ dan Pak Menteri seperti itu. Kenapa? Itu bukti bahwa Pak Menteri kredibel di situ. Dengan demikian isu masalah sektoral selesai di situ, gitu Mbak. Bang Saleh, ini kan masih akan ini masih ongoing situation. Pusatnya sekarang tidak lagi di Wuhan, tapi kemudian sudah menyebar ke Iran, Italia dan lain sebagainya. Sekalipun memang tadi saat kita berbicara off air, Bang Saleh mengatakan trennya sudah mulai banyak yang sembuh. Dan itu memang harus diapresiasi, angka-angka itu juga harus kita perhatikan. Tapi kedepannya memanage ini, Bang Saleh, ini ongoing situation, sekarang di Indonesia positif 2, bagaimanapun kan kita ready for the worst dong. Harus, mau tidak mau. Jadi sebetulnya kan yang kita dorong kepada pemerintah itu memang dari awal, begitu ini merebak itu langsung kita panggil menterinya, Menteri Kesehatan, untuk mendengar apa-apa saja yang akan mereka lakukan begitu. Dan kita sudah mewanti-wanti memang dari awal, termasuk misalnya tadi soal komunikasi yang harus satu pintu, yang baru dikerjakan kemarin gitu. Kemudian juga soal bagaimana menyiapkan fasilitas kesehatannya, kemudian bagaimana menenangkan masyarakat supaya tidak panik dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya dari awal sudah kita sampaikan. Nah tetapi memang kalau kita evaluasi secara keseluruhan, memang ada beberapa langkah pemerintah yang perlu kita apresiasi ya. Pertama mereka memulangkan warga negara kita dari Wuhan, kemudian mengevakuasi yang dari World Dream itu, kemudian juga mengevakuasi Diamond Princess, ya. Itu saya kira langkah yang cukup baik ya. Tetapi di luar itu memang kalau kita lihat ada beberapa hal yang memang pemerintah belum siap secara menyeluruh. Ya, yang paling utama menurut saya sih koordinasi tadi yang belum terjalin dengan benar. Walaupun ini trennya ini mungkin sudah menurun ya. Kita harapkan memang akan segera berakhir gitu yang soal virus ini. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri. Ya, karena bagaimanapun juga siapa tahu di tempat lain menurun ya di tempat kita belum gitu. Ini kan juga jujur saja kita sebetulnya dikasih waktu oleh Allah, oleh Tuhan itu agak terlambat kita dapat positifnya ini. Mestinya kan ada berapa bulan. Bisa bersiap-siap sebelumnya. Persiapan kita itu sudah lebih matang dari negara-negara lain gitu. Nah ini yang saya katakan tadi memang dari sisi politik ya saya kira masih perlu ada penegasan-penegasan yang dilakukan oleh Presiden. Sehingga para pembantunya baik dari Menteri sampai pada eselon-eselon 1 dan 2 itu memang siap semuanya. Jadi sudah katakanlah bekerjanya itu sudah memang day to day memang betul-betul menghabiskan waktu mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang mungkin ya bisa baik atau bisa buruk atau bisa pokoknya kondisi apapun harus siap dihadapi begitu. Di saat-saat seperti sekarang ini Pak Rian, kalau dari sisi kebijakan publik seberapa terbuka seharusnya pemerintah kepada rakyatnya? Ya kalau lihat skor 1 sampai 10 ya kira-kira baru 6 lah, 6, 7 gitu. Tapi semestinya seberapa terbuka? 10. Semestinya 10. Kenapa? Ini masalah. Jadi misalnya worst case scenario saat ini sedang ada yang dipantau lagi terkait corona. Misalnya pun itu positif, akhirnya harus fair, terbuka disampaikan itu positif. Kenapa? Begitu itu dibuka secara penuh, tidak ada hoax lagi. Itu masalahnya. Jadi kita nggak bisa mengalahkan hoax dengan yang namanya pakai SE, kan bisa terbuka aja. Dengan demikian yang namanya informasi dari Kemkes itu harus mengalir terus. Kalau perlu itu minute by minute. Sehingga nggak ada lagi ruang untuk hoax. Nah dengan kedua, ini harus kita jadikan pelajaran bahwa kita harus tahu kebijakan publik itu bukan urusan presiden, menteri, enggak. Dewan juga enggak. Tapi kebijakan publik itu urusan presiden, dewan, menteri, rakyat. Kenapa? Ini kita bersama loh. Satu merebak semuanya kena. Dengan demikian kita harus belajar juga. Public policy itu urusan bersama. Jangan kemudian, aku kan punya otoritas, mandat. Di dalam dunia yang digital hari ini itu nggak bisa lagi. Has to be open, semua dilibatkan. Karena begitu seperti itu, maka terjadi adalah, saya diajak loh. Saya itu mau, orang Jawa bilang tuh, melu handar beni, ikut merasa memiliki dan dia menjadi merasa, oke, aku harus melindungi. Dengan demikian setiap orang diajak untuk bertanggung jawab atas any second. Contoh, kalau kita kasih tahu, oke, itu nanti apabila Anda sehat, Anda tidak terkena
atau resiko rendah. Maka semua orang kan beli apa? Bukan masker, vitamin C. Vitamin C. Itu caranya. Karena kita tidak berkomunikasi dengan terbuka, dengan penuh, dengan kesungguhan hati, maka kita mengalami masa seperti ini. Masih beruntung kita. Ini Tuhan sangat baik sama kita. Coba kalau dibuka kayak dulu kasus flu burung, kita banyak sekali kena. Dan saran saya sih, sebelum kita buat kebijakan apapun juga, tolong dong ajak ngomong orang yang ngerti. Kenapa? Nggak semuanya itu pakai duit kok. Banyak pakar, banyak expert, mereka mau diajak. Jangan aja jadi eksklusif, inklusif. Kebijakan pemerintah sekarang relatif saya katakan kebijakan yang eksklusif. Oh, saya pemerintah, kau mau apa? Nggak usah lah, biasa aja. Yuk, bareng-bareng yuk. Ini juga jadi banyak hal, maksud yang sekarang dikritik Omnibus Law, itu inklusif, eksklusif. Setelah ada masalah, baru ngajak yang lain-lain. Ini kita harus belajar dari situ. Bang Saleh, terakhir untuk Anda, kalau misalnya Anda lihat saat ini sekarang, kemarin kita lihat sempat terjadi kepanikan, panik buying, hoaxnya gede banget. Kemudian Presiden Jokowi kemudian sudah mengatakan jangan panik buying dan lain sebagainya. Sekarang sudah tenang atau belum, dan apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah? Menurut saya untuk sementara ini kelihatannya memang lagi mulai tenang masyarakatnya. Nah, mungkin sudah tersampaikan beberapa pesan-pesan penting pada masyarakat, akhirnya mulai tenang. Tetapi ini kondisi ini kan harus dijaga terus. Tidak boleh misalnya ini karena kemarin ya orang-orang begitu ditemukan 2 orang langsung pada beli masker, kemudian langsung beli makanan di supermarket pada ramai begitu kan. Nah, itu kan juga mengganggu, nanti sangat mengganggu. Jadi karena itu ini harus dijaga terus. Nah, untuk menjaga itu tadi memang pemerintah itu semua elemen yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki harus dia kerahkan. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena jangan sampai ada lagi perbedaan persepsi, perbedaan cara ya yang disampaikan kepada masyarakat. Katakan misalnya kalau pemerintah pusat ngomong A, kemudian kabupaten kota ngomong B gitu kan, itu sulit. Nah, karena itu koordinasi ini penting. Kalau ditanya bisa nggak sih dilakukan koordinasi? Ya bisa, karena lembaga negara kita ini itu lengkap. Mulai dari pemerintah pusat, ke provinsi, kabupaten, kemudian camat sampai kepala desa itu ada, bahkan kepala lingkungan juga ada gitu loh. Jadi itu semua ada, jadi tinggal menginstruksikannya bagaimana caranya. Nah, sekarang bagaimana pesan-pesan itu bisa tersampaikan sampai menyentuh kepada masyarakat kita. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya yakin pemerintah mampu, punya jaringannya, punya uangnya, dan masyarakat kita itu biasanya adalah masyarakat yang sangat baik-baik, orang-orang yang sangat mudah diberi pengertian dan pengetahuan. Saya kira itu modal besar. Terima kasih malam hari ini sudah berdiskusi di CNN Indonesia. Kita lihat perkembangannya, semoga lebih baik, semoga tidak merebak terlalu besar lagi di Indonesia. Bang Saleh, terima kasih banyak malam hari ini. Pak Rian, terima kasih.